Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa terbuka untuk menerima pengajaran melalui firman Tuhan. Semoga Allah Bapa selalu memberkati kita dengan hikmat dan pengertian yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan malam ini. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus di sorga, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik oleh karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa atas campur tangan-Mu di dalam hidup kami yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik. Bapa, sebelum kami beristirahat malam ini, terlebih dulu kami mau bersaat teduh dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa secara pribadi, dan berikanlah kami pengertian akan rahasia kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami masalah. Kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan dan memulihkan setiap orang yang sedang sakit. Kami berdoa memohon penghiburan bagi orang-orang yang sedang berduka cita. Ya Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan dan damai sejahtera yang sebenarnya. Kepadamu kami datang di dalam kelemahan dan duka cita kami. Bapa, berikanlah jalan keluar dan pertolongan bagi setiap orang yang sedang mengalami masalah, baik itu masalah dalam pernikahan, keluarga, keuangan, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk campur tangan-Mu oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat seseorang atau bahkan diri kita sendiri sedang mengalami suatu proses ujian dari Tuhan, seringkali kita berdiri menjadi penghalang dari proses itu tanpa kita sadari. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai dengan membaca Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan sebuah misi, yaitu untuk menyelamatkan semua manusia dari penghukuman kekal. Dan untuk melakukan hal itu, Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Petrus yang bermaksud baik menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegurnya bahwa hal tersebut tidak akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Tanpa sepengetahuan Petrus, ia telah dipakai oleh iblis sebagai alat untuk menghalangi rencana Tuhan bagi seluruh umat manusia. Iblis memakai pikiran manusia Petrus untuk membujuk Tuhan Yesus agar tidak pergi ke kayu salib. Pikiran manusia Petrus adalah bahwa Mesias akan menjadi raja bagi bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi, dan mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Pikiran Allah adalah sebaliknya, yaitu bahwa Mesias harus mati di atas kayu salib untuk menggantikan semua umat manusia
agar manusia dapat diselamatkan. Apabila kita berada dalam posisi Petrus, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Akan tetapi, Tuhan Yesus menegur dan mengajarkan Petrus bahwa bukan itu yang dikehendaki Allah bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus tetap menggenapi misinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Seperti halnya Petrus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjadi penghalang atas rencana Tuhan bagi orang lain. Contohnya saja, seorang ibu yang memiliki anak balita. Apabila ibu itu terus berusaha membantu anaknya, misalnya dalam hal menggosok gigi, memandikan, menyuapi makanan, ia akan membuat anak itu tidak bisa melakukan semua aktivitas itu secara mandiri dan tidak bisa bertumbuh dalam kemampuannya. Hal-hal yang tidak tepat dilakukan oleh seorang ibu dengan alasan kasih bukannya membantu anak itu, melainkan akan menghalangi anak itu di dalam proses yang normal untuk bertumbuh. Seorang ibu yang baik akan melatih anaknya untuk bisa menggosok gigi, mandi, dan makan sendiri seiring dengan pertambahan usianya. Dengan demikian, ibu itu bekerja sama dengan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan bagi anak itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, campur tangan kita dalam kehidupan seseorang seringkali membuat kita menjadi penghalang rencana Tuhan tanpa kita sadari. Apabila hal itu terjadi, maka kita harus peka dan taat saat Tuhan menyuruh kita untuk mundur dari campur tangan kita dalam kehidupan orang tersebut, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya benih firman-Mu dapat tertanam dengan baik di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberikan kami pengarahan dan hati yang peka saat kami terlalu ikut campur dalam kehidupan seseorang yang malah menjadikan kami sebagai penghalang bagi rencana-Mu terhadap orang tersebut. Ampuni kami ya Bapa, apabila ketidaktahuan kami membuat kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saat ini kami serahkan hati dan hidup kami untuk Engkau pakai sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Tuntunlah kami, arahkanlah kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Bapa, malam ini saat kami beristirahat, kami memohon perlindungan-Mu dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami di sepanjang malam. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat, dan janganlah membiarkan kami terjatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Kiranya gadamu dan tongkat-Mu selalu menjaga kami di sepanjang jalan yang kami lalui. Kami juga berdoa memohon berkat dan perlindungan bagi seluruh keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya tangan-Mu menjangkau mereka dengan kasih dan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia, tanah air yang kami cintai. Terima kasih karena telah membiarkan kami terlahir di Indonesia yang begitu kaya akan ragam budaya dan suku bangsa. Bukan suatu kebetulan kami ada di Indonesia, melainkan karena rencana-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.